sedulure wong tani wilujeng dalu niki ki sareng pengguna pusaka merah putih di Kabupaten Majalengka. Sareng sinten, Pak? Pak Edi. Sareng Mas Edi, petani ya kategorinya milenial lah. Kolonial. Mas, tolong uraikan karena Mas Edi kan di MT1 kemarin, MC1 tahun ini ya kan. Kan dari sekian luasan lahan ada yang dipakaikan pusaka merah putih dan ada yang tidak. Betul. Perbandingannya dengan MT1 musim lalu bagaimana? Ya kan? Dengan MT1 musim ini di lokasi yang sama ya dengan pemakaian pusaka merah putih. Ya. Tolong uraikan. Oke. Jadi gini, tahun kemarin tuh saya nanam itu dengan luasan yang sama. Nah, di dua tempat yang beda lah. Iya. Dua tempat yang beda ini, satu tempat saya pakai pusaka merah putih itu dari Primordia. Dari fase Primordia, ya. Bentukan guntingan. Itu luasannya 2 bau. Nah, yang satunya 1 bau. Nah, yang pakai pusaka merah putih tahun kemarin itu hasil panennya di MT1 2025 itu 10 ton. 10 ton. Ya, yang di 2 bau itu yang pakai pusaka, yang tahun kemarin belum pakai ya. Nah, yang di 1 baunya dapat 5 ton. Yang 1 bau. Nah, tahun ini saya pakai pusaka merah putih di tempat yang 2 bau itu. Nah, alhamdulillah dengan pakai pusaka merah putih hasilnya itu ada peningkatan jadi 11 ton dari 2 bau. Dari luasan 2 bau tadi. 11 ton kurang 5 kiloan lah. Ya, kita hitung 11 ton. Iya. Nah, sedangkan yang di tempat yang tidak pakai pusaka merah putih itu hasilnya tetap sama dengan yang tahun kemarin. 5 ton. 5 ton. Nah, dan di tempat-tempat yang lain itu tahun ini tuh kita di 2026 itu ada penurunan produksi karena mungkin rata-rata ekstrim. Iya. Itu ada penurunan produksi di angka 10%. Ada penurunan produksi 10%. 10%. Yang kemarin saya di tempat-tempat yang lain itu atau di sawah saya di yang lain itu rata-rata didapat 6 ton. Tahun ini kita cuma dapat 5,5 ton. Itu yang tidak pakai pusaka merah putih ya. Karena keburu kuning padinya ketemu Mas Jen itu. Nah, sedangkan yang ini itu tanggal 26 saya baru tandur, jadi masih ketemu Mas Jen itu kenal pusaka merah putih baru hasil Primordia. Nah, jadi alhamdulillah di tempat yang lain paling bagus itu sama dengan MT1 tahun kemarin dan bahkan ada penurunan produksi 10%. Nah, justru yang dipakai pusaka merah putih itu ada peningkatan sekitar 10% kan, dari 10 ton ke 11 ton. Nah, alhamdulillah sekali itu. Berarti ya 20% ya total itunya ya. Yang lain kurang 10%, sementara turun malah naik 10%. Malah naik. Masya Allah. Alhamdulillah. Ini real ya Mas Edi ya? Aduh, real Mas. Ini saya petani asli, saya nyawa kurang lebih 23 bau. Masya Allah. Jadi saya bisa banding-bandingkan, tempat ini hasilnya sekian dan nggak ada rekayasa. Itu real. Makanya kemarin kita baru coba itu 2 set ya Mas. Iya, 2 set. Dan alhamdulillah musim ini nambah 10 set sedulur. Ya udah dikirim lagi 10 set. Ya, mudah-mudahan hasilnya bisa maksimal. Amin insya Allah. 2 tahun kemarin kita di rata-rata itu penghasilan itu yang 10 bau, tahun kemarin itu dapat 51 ton 5 kintal. Nah, target tahun ini dengan adanya pusaka merah putih mudah-mudahan targetnya 60 ton. Amin. Dari 10 bau. Nah, kalau lebih dari 60 bau, berarti rezekinya. Nah,
Kalau lebih dari 6 ton, Mas ini mau saya ajak jalan-jalan ke Pangandaran lagi. Ada videonya, catat ini. Siap, insya Allah. Kalau dapat 6 ton, Mas ini saya ajak ke Pangandaran jalan-jalan sama Sehat keluarga. selalu, yang penting hasil produksinya bagus ya Mas ya. Amin Mas ini, amin. Sebelumnya terima kasih Mas Edi ya, karena kan saya pengen tanya lebih detail. Untuk bijinya tuh terlihat nggak Mas? Nah, yang jelas itu ada perbedaan itu tahun ini kan kita cuaca ekstrim ya, khususnya di yang sering kebanjiran tuh Mas. Itu daun itu kresek parah. Yang lain ya. Oh, tetangga gitu. Tetangga itu kresek parah lah. Bisa kita buktikan. Berarti yang di dua bau itu Yang di dua bau itu. Iya. Tetangga kita sebelah kiri kanan kreseknya parah. Jangankan 5 ton, kayaknya 4 ton aja sulit ya. Kalau udah kena kresek. Tapi alhamdulillah punya kita ada memang. Iya. Tapi ya nggak separah tetangga lah. Maksudnya minim lah kreseknya itu. Cuma yang lebakan yang kebanjiran parah gitu. Yang nggak kebanjirannya ya nggak kena kresek sama sekali. Nah, itu kelebihannya satu. Kedua, yang kita bisa dilihat kasat mata ya. Kasat mata dan perbedaan daun. Betul. Nah, kedua dari bulir. Bulir itu lebih bernas. Dari wong Jawa mah menter gitu. Menter dari Wondermayu mah. Wondermayu menter jadinya. Nah, intinya bulir itu lebih bernas dan daun itu terjaga karena kuncinya dia bobotnya maksimal itu kita harus bisa menjaga daun bandera itu tetap hijau. Sampai panen. Segar sehat. Dan ini terbukti dengan alhamdulillah terbukti dengan kasat mata memang faktanya seperti itu dan dengan hasil pun memang faktanya meningkat. 20% tadi. 10% tadi per bau. Iya. Lokasi lah yang lain justru berkurang 10%, sementara yang dua bau malah naik 10%. Berarti ada selisih 20% dong. Betul. Kalau tahu begini mah dari awal saya pakai semua ya. Biar naik semua. Mas Edi itu kebetulan Mas, karena di tahun ini Pusaka Merah Putih melakukan sebuah progres dengan formula terbaru. Oh gitu ya. Iya, kalau yang dulu-dulu udah bagus memang. Tapi untuk terbaru di musim ini kita ya tambahin sesuatu lah yang memang bisa membuat daun tuh fresh, seger, kemudian kalau buah itu nggak mudah busuk, sehingga memang penutrisian di biji padinya itu real terbukti. Dan akhirnya ya mau tidak mau hasil produksinya insya Allah bertambah dengan izin Gusti. Amin. Terima kasih atas segala waktu dan kesediaannya untuk menguraikan, menceritakan sama-sama dalam penggunaan Pusaka Merah Putih Mas Edi. Punten aja bosen meluan kula ngomong Pusaka Merah Putih. Pusaka Merah Putih solusi pertanian masa kini. Insya Allah berkah jempol bari mesem. Bidang ning Majalengka insyaallah berkah amin.